Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi pada video pembelajaran tematik yang pada kesempatan ini kita akan mempelajari dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih dengan tema 5E ya. Untuk bahasa Indonesia di tema 5E sebetulnya itu materinya berulang, kembali dengan membuat pertanyaan dengan apa, siapa, di mana, dan lain sebagainya, dan juga mengenai gagasan pokok. Adapun dari tema 5 itu ada yang namanya untuk menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Ya, teks non-fiksi ini adalah lawan kata dari teks yang fiksi ya. Fiksi itu artinya yang cerita bukan sebenarnya, non fiksi itu artinya yang sebenarnya. Itu. Teks non fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang tadi Bapak bilang yang sebenarnya, bukan yang fiktif atau fiksi. Yang fiktif itu yang tidak sebenarnya, yang bohong. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Ya, kalaupun kita sekarang sering membaca di artikel di media sosial atau yang lainnya, itu bisa juga dikatakan dengan teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Itu bisa kalian cari contoh-contoh tersebut di internet. Kemudian, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Jadi kalau kita membaca sebuah teks yang non-fiksi, itu artinya kita dapat mengetahui informasi yang kita baca dari teks tersebut. Itu. Jadi intinya yang harus kita garis bawahi adalah kita dapat menggali informasi, kita dapat menemukan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Kalau kita baca itu kan biasanya kalau di buku tematik, setelah kita baca setelah kita baca teks yang berjudul apa gitu, itu biasanya di bawahnya ada tulisan ayo jawab sebuah pertanyaan, 5 pertanyaan berdasarkan teks yang kamu baca. Pak, ulangi. Setelah kalian biasanya membaca teks yang ada di buku tematik, itu biasanya ada 5 pertanyaan yang harus kalian baca, yang harus kalian jawab, yang harus kalian jawab berdasarkan teks yang kamu baca. Itu. Nah, di sini ada contoh teks non-fiksi, bacaan teks non-fiksi. Judulnya Makanan Hewan. Silakan kalian baca baik-baik, ada 2 paragraf. Nanti setelah ini kalian bisa menemukan informasi yang berada di dalam teks non-fiksi tersebut. Baik anak-anak, tadi kalian sudah membaca ya teks yang berjudul Makanan Hewan yang sudah dibacakan oleh Pak Aziz. Nah, sekarang teks tersebut menjelaskan jenis-jenis makanan hewan. Nah, ayo kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Di sini ada 3 contoh pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul Makanan Hewan. Soal yang pertama, kira-kira apa saja jenis makanan hewan dari teks tersebut? Jawabannya adalah ya, jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Sedangkan soal nomor 2, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Ya, benar. Yaitu bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan, antara lain daun, batang, buah, dan biji. Nah, soal terakhir,
binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Ayo, masih ingat tidak dari teks bacaan tadi? Ya, benar. Yaitu binatang yang biasanya memangsa serangga adalah katak dan cicak. Nah, sekarang menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ingat ya, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Kemudian, ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan saksama. Nah, berikut contoh teks bacaan yang kalian bisa mencari mana ide pokoknya, ya. Nah, kita baca bersama-sama. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, itu merupakan inti ya, kalimat inti dari paragraf tersebut ya, ada di kalimat kedua. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat inti dan ide pokoknya ya dari teks yang tadi sudah Ibu bacakan. Berikutnya, menemukan ide pokok dan informasi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Apa saja? Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan saksama. 2. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Dan yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Nah, ini 3 hal yang harus kalian ingat ya, yang harus kalian ingat dalam menemukan ide pokok. Nah, berikutnya Baik, selanjutnya adalah membuat ringkasan teks non-fiksi. Ringkasan itu merupakan informasi mengenai suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara lebih singkat dan padat dari teks aslinya. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Jadi intinya adalah kita mengambil informasi ya atau kejadian menjadi lebih singkat dan padat, dan intinya kita harus bisa mengambil ide dari teks tersebut.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi adalah yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan saksama. Jadi kita harus membaca keseluruhan pada bacaan teks non-fiksi. Selanjutnya adalah menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ini adalah hal yang terpenting ketika kita akan membuat ringkasan pada non-fiksi. Selanjutnya adalah menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Nah, tentunya kalimat yang digunakan dalam bahasa sendiri adalah sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai ejaan yang dibenarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini adalah beberapa yang perlu diperhatikan ketika saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Dalam penguraian informasi yang penting dalam bentuk peta pemikiran. Peta pikiran itu merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara singkat. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon, ya, bercabang-cabang. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Lagi-lagi, tentunya ketika kita akan membuat peta pikiran, hal yang terpenting adalah kita harus bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf yang disajikan. Dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menentukan informasi dalam teks. Nah, ini adalah cara menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ayo, simaklah teks berikut. Ekosistem air dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh ekosistem air tawar yaitu danau, kolam, dan sungai. Tumbuhan yang banyak ditemukan di ekosistem air tawar adalah ganggang. Sementara itu, ekosistem air asin terdiri dari terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem air asin. Nah, berikut adalah contoh peta pemikiran. Yang pertama adalah kita harus menentukan topiknya, yaitu pembagian ekosistem air. Di sini ada ekosistem air dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Selanjutnya adalah contoh ekosistem air tawar, yaitu danau, kolam, dan sungai. Contoh selanjutnya adalah ekosistem air asin, yaitu terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, ini adalah contoh bentuk peta pikiran yang dapat kita lakukan. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak dan Ibu guru sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Bapak Ibu guru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.